Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 306, Wilayah Rahasia, 1. Tetapi sekali lagi, dia tahu bahwa mereka membencinya. Putri Lan Yihua menunduk sekali lagi, sudah menenangkan dirinya kembali. Di sisi lain, tangan Lin Xiao juga mengepal. Dia tahu bahwa begitu orang-orang itu muncul dari wilayah rahasia, kemungkinan besar mereka akan tumbuh lebih kuat. Kesenjangan akan memanjang lagi. Tidak. Dia akan mengejar mereka dan menjadi lebih kuat. Tidak mungkin dia ingin melihat punggung mereka saat mereka menjauh darinya. Dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa dia juga bisa tumbuh lebih kuat dari orang-orang itu. Ngomong-ngomong, aku berhasil memesan 6 tempat untuk kita semua. Hu Fei menggembungkan pipinya. Pangeran Linian memberikan tatapan dingin ke Hu Fei. Kamu hanya membawa kami dan bukan orang-orangmu. Kamu tahu betapa berbahayanya di dalam. Aku tidak punya pelayan yang sangat baik. Selain itu, tidak mungkin mendapatkan lebih banyak tempat dari orang tua pelit itu. Mereka semua ingin mengirim keturunan mereka juga dan tempat yang dibuka setelah Putri Lan Xiao Yue absen masih ada, sangat terbatas. Hu Fei mendecakkan lidahnya. Baiklah, apa yang harus kita persiapkan? Beberapa harta penyelamat hidup seperti perangkat teleportasi array atau sesuatu seperti itu. Lagi pula, apakah kamu bisa mendapatkan harta, warisan, atau apapun akan tergantung pada kinerjamu sendiri di dalamnya. Hu Fei mengangkat bahu. Dia secara alami tahu betul bahwa tidak semua orang akan mendapatkan sesuatu ketika mereka memasuki wilayah rahasia. Banyak dari mereka yang memasuki wilayah rahasia namun mereka kembali dengan tangan hampa karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Itu akan sangat tergantung pada kinerja mereka. Aku tahu, Pangeran Linian tidak terbiasa dengan daerah rahasia. Dia melirik ke yang lain. Siapkan beberapa metode penyelamatan hidup tambahan karena kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi. Iya. Namun, mereka semua tidak benar-benar memiliki apapun yang ingin mereka beli. Lagi pula, mereka sudah menyia-nyiakan uang yang mereka dapatkan untuk bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Selama sisa hari itu, mereka semua beristirahat sebanyak yang mereka bisa. Perjalanan akan memakan waktu lama dan mereka sebaiknya bersiap untuk apapun yang akan terjadi nanti. Saat pagi hari, mereka semua buru-buru datang ke ruang susunan teleportasi di mana yang lain sudah menunggu. Para pelayan semua memandang Hu Fei dengan cemas, tetapi mereka juga tahu bahwa ketika tuan muda ini memutuskan sesuatu, dia tidak akan mundur sama sekali. Hai, pria yang sulit. Lin Xiao menatap kakak laki-lakinya. Apakah jauh dari sini? Wilayah rahasia terletak di sebelah barat ibu kota kerajaan Hualan. Pangeran Linian melirik Lin Xiao. Kamu harus bersikap agar kamu tidak dipandang rendah. Apa maksudmu? Aku selalu bertingkah. Yang lain mengirim wajah panjang ke Lin Xiao. Dia berperilaku baik. Tak satu pun dari mereka merasa ingin mempercayai kata-katanya karena mereka tahu bahwa Lin Xiao sering bertindak dengan cara yang menurutnya benar tetapi akhirnya menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Tapi entah kenapa, dia selalu berhasil membereskan kekacauannya sendiri. Masuklah ke barisan, Hu Fei mengingatkan yang lain. Oke. Mereka semua berdiri di dalam barisan dan Hu Fei meminta yang lain untuk mengatur penunjukannya. Kecuali seseorang adalah Master Array, tidak mungkin melakukannya saat mereka berada di dalam array. Desir. Lin Xiao merasa mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Ada cahaya di sekelilingnya selama sepersekian detik. Tubuhnya tidak berbobot seolah-olah dia terlempar ke ruang di mana tidak ada gravitasi. Sensasinya aneh tapi sebelum Lin Xiao bisa menyelidikinya lebih dalam, mereka telah tiba. Dia memperhatikan bahwa ada banyak orang di sekitar. Puan muda, harap berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Hu Fei melambaikan tangannya dengan sembarangan, jelas tidak terlalu peduli dengan peringatan yang diberikan oleh para pelayan. Para pelayan yang datang bersama mereka hanya bisa menghela nafas. Tampaknya mereka juga hampir menyerah ketika berhadapan dengan pembuat onar seperti itu. Pangeran Lin San dan Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao.
Mereka juga mengenal pembuat onar tertentu yang bisa membuat keadaan berubah menjadi buruk tetapi hanya dengan pemberitahuan sesaat karena kejenakaannya. Oh, kamu juga datang ke sini, Hu Fei. Tubuh Hu Fei berhenti saat mendengar kata itu. Memalingkan pandangannya ke samping, dia bisa melihat sekelompok anak muda berjalan ke arahnya. Meskipun mereka disebut anak muda, mereka semua sudah berusia sekitar 20 tahun. Mereka juga tidak repot-repot menyembunyikan tingkat kultivasi mereka karena aura beriak di sekitar mereka memberitahu orang lain bahwa mereka sudah berada di penggarap tahap 1 inti emas. Aku lebih tua darimu. Lebih sopan, Sang Guan, Xin Meng, dan Pei Chuan. Hu Fei mendengus. Yang pertama, Sang Guan mendengus. Bahkan jika kamu lebih tua, jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kami di arena, mengapa kami harus bersikap sopan kepadamu? Kali ini, keluarga kecilmu hanya mendapat 6 slot, jadi siapa yang akan kamu bawa? Ini bukan urusanmu, Sang Guan. Mereka, apakah kamu yakin membawa pelayan di yayasan pendirian? Sang Guan melirik ke belakang dan memandang dengan jijik. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa setiap orang yang dia temui selalu bisa menebak tingkat kultivasinya hanya dengan sekilas pandang. Rasanya agak menjengkelkan karena dia tidak terlalu suka jika mereka melihatnya langsung. Ada metode untuk menyembunyikan tingkat kultivasi Anda tetapi Anda belum melihatnya sejauh ini, Lin Hu memberitahu Lin Xiao. Cari untuk itu lain kali Anda pergi ke Book Pavilion. Baiklah. Tampaknya keterampilan selanjutnya yang perlu dipelajari Lin Xiao adalah bagaimana menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dengan begitu, dia bisa memberikan kejutan kepada lawannya di saat yang tepat. Memikirkannya saja menyebabkan senyum terbentuk di sudut bibir Lin Xiao. Bab 307, Wilayah Rahasia, 2. Kakak Sang, apakah kamu akan bergabung dengan grup kami? Dari kejauhan, Mu Xiaoye tiba-tiba memanggil. Tubuhnya yang cantik bergoyang bersama dengan suaranya. Melihatnya, ekspresi Lin Xiao berubah muram. San, bisakah kamu masih merasakan aura yang mengerikan itu? Iya, mata Pangeran Lin San berubah keemasan sesaat. Itu bahkan pada intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, aura yang sangat buruk disembunyikan dengan sangat baik sehingga tidak semua orang bisa merasakan bahwa dia adalah kultivator iblis. Ekspresi Putri Lan Yihua berubah serius. Dia sudah cukup berbakat dalam kultivasinya. Mengapa dia akhirnya menjadi seorang kultivator setan? Seorang kultivator setan seperti namanya, mereka menggunakan kultivasi yang sangat berbeda dan juga bersifat kekerasan. Itu menyebabkan mereka tumbuh lebih kuat lebih cepat tetapi kehilangan akal dalam prosesnya. Mereka akan berubah menjadi semacam monster yang tidak tahu apa-apa selain kehancuran sampai tubuh mereka sendiri dihancurkan. Tetapi justru karena kekuatan merekalah kultivator setan ditakuti oleh banyak orang. Jika sebuah kerajaan diketahui menyimpan kultivator setan, mereka juga bisa dihancurkan. Karena itu, tidak ada kerajaan yang akan mengakui pembudidaya setan. Lin Xiao menghela nafas. Aku bahkan tidak bisa mendeteksinya. Aku juga tidak bisa. Putri Lan Yihua menggelengkan kepalanya. Mereka menoleh untuk melihat Pangeran Lin Yan tetapi yang terakhir juga menggelengkan kepalanya. Satu-satunya yang bisa melihatnya adalah seseorang yang mampu melihat di balik lapisan penyamaran yang dikenakan oleh seorang kultivator setan. Sang Guan mendecakkan lidahnya. Dia melihat ke arah Hu Fei. Lihat saja, kamu pasti akan menyesal datang ke wilayah rahasia hanya dengan sekelompok orang lemah. Seolah-olah, Hu Fei mendengus. Mereka semua menunggu sampai Sang Guan menghilang di kejauhan sebelum Lin Xiao bertanya, apakah kamu mengenalnya? Kakak laki-lakinya pernah menjadi teman sekelasku. Kami tidak saling berhadapan dan memiliki beberapa keraguan. Karena kakak laki-lakinya sekarang berada di kerajaan yang berbeda untuk belajar, dialah yang mencari masalah denganku. Bagi Hu Fei, mereka yang ingin mencari masalah dengannya berjumlah banyak, tetapi kebanyakan dari mereka sudah tidak ada lagi di sini. Separuh dari mereka telah meninggal sementara separuh lainnya telah menempuh kehidupan yang sama sekali berbeda di kerajaan yang berbeda atau untuk belajar lebih banyak.
Lagi pula, kerajaan Hualan tidak besar dan fakta bahwa ada batasan di sini membuat mereka tidak mungkin membuat terobosan di atas tahap inti emas 3 kecuali jika mereka bertemu dengan peristiwa atau harta yang menantang surga. Inilah alasan mengapa daerah rahasia sangat dihargai. Mungkin ada rahasia bagaimana mereka bisa membuat terobosan di dalam. Kenapa adik laki-laki juga membuat masalah untukmu? Lin Xiao terdiam. Itu pasti karena aku terlalu tampan. Yang lain. Pangeran Lin Yan menunjuk ke pintu. Mari kita tunggu beberapa meter dari pintu masuk agar kita tidak terlambat. Mereka semua mengangguk. Hei, dengarkan aku lagi, bajingan. Lin Xiao mengabaikan Hu Fei saat pandangannya mendarat di platform batu di depannya. Ada berbagai ukiran yang diukir di atas batu, memberikan tampilan yang misterius sekaligus indah. Yang lain hanya meliriknya karena mereka tidak bisa mengerti, tapi Lin Xiao berbeda. Itu ditulis dalam bahasa kuno, namun dia merasa seolah-olah dia bisa memahami setiap kalimat yang tertulis di sana. Bahasa itu bukan kata-kata naga yang telah dia pelajari, namun Lin Xiao merasa bahwa dia bisa membaca isinya dengan lantang. Mengapa? Itulah bahasa kuno yang digunakan oleh binatang purba seperti kita untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga untuk membangkitkan kekuatan dunia. Berbeda dengan bahasa naga yang khusus untuk naga, makhluk purba lainnya dapat menggunakan bahasa ini untuk keuntungan mereka sendiri, Lin Hu menjelaskan. Tentu saja kamu juga termasuk, tapi jangan berharap terlalu banyak. Meskipun kamu memiliki kekuatan naga yang mengalir di seluruh tubuhmu, membangkitkan kekuatan kuno dengan bahasa kuno bukanlah hal yang mudah. Paling-paling, kamu hanya bisa memahami bahasanya untuk saat ini. Jadi begitu. Bagi Lin Xiao, bisa membacanya saja sudah lebih dari cukup. Dia memiliki kekuatan naga yang bisa dia gunakan untuk menutupi ketidakmampuannya belajar tentang ukiran dan sebagainya. Mampu membaca ini berarti dia akan dapat memahami lebih banyak tentang bahaya di banyak tempat lain. Itu sudah menjadi keuntungan besar. Dia mulai membaca. Ini adalah labirin kebenaran. Tetap setia pada hatimu dan ikuti jalan yang dirancang untukmu. Hanya pada saat itulah Anda dapat mencapai tujuan Anda. Hu Xiao, apa yang kamu lakukan? Putri Lan Yihua memperhatikan Lin Xiao berhenti dan khawatir sejenak. Apakah dia terkena serangan dan kemudian tidak bisa bergerak? Ah, aku baik-baik saja. Lin Xiao kemudian beralih ke transmisi suara saat dia memberitahu mereka isi ukiran di batu itu. Yang lain juga menghentikan gerakan mereka dengan kaku kecuali Hu Fei karena Lin Xiao tidak tahu seberapa besar dia harus mempercayai pemuda itu. Dia mungkin saudara angkat Pangeran Lin Yan, tetapi Lin Xiao hanya bertemu dengannya beberapa kali selama beberapa minggu terakhir. Mata Putri Lan Yihua menyipit. Dia adalah bagian dari keluarga kerajaan jadi jelas dia tahu bahwa tempat ini adalah labirin bawah tanah. Ada banyak orang yang dikirim ke bawah, namun jumlah orang yang bisa keluar sangat terbatas. Ada banyak orang jenius yang mati di tempat ini. Itu menarik, bibir Pangeran Lin San meringkuk membentuk senyuman. Kalau begitu, aman untuk mengatakan bahwa kita akan menghadapi labirin di dalam dan masing-masing jalan kita berbeda. Keluarga kerajaan memiliki catatan bahwa tempat itu adalah labirin tetapi tidak seorang pun yang kembali pernah mengatakan tempat seperti apa itu. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya. Wajahnya yang cantik menunjukkan kesedihannya. Bab 308, Labirin Kebenaran 1. Pangeran Lin Yan menatap Lin Xiao dengan penuh arti. Dia baru saja mengetahui bahwa adik laki-lakinya sebenarnya adalah harta berjalan. Hanya mengandalkan kemampuannya saja, jelas ada banyak tempat yang bisa digali oleh bocah itu. Berapa banyak tempat yang memiliki bahasa kuno ini? Jika bukan bahasa naga, itu akan menjadi bahasa kuno dan tentu saja, itu juga berarti bahwa tidak akan ada rahasia yang tersisa untuk Lin Xiao selama dia bisa mencapai tempat itu. Apakah ini karena dia yang mewarisi warisan kaisar? Pangeran Lin Yan tidak tahu. Kalau begitu, kita akan lebih memperhatikannya. Baiklah. Lin Xiao mengangguk. Dia juga tidak tahu bagaimana tata letak di dalam labirin sehingga mereka harus menunggu sampai mereka berada di dalam. Hei, kenapa kamu berhenti di sana? Hu Fei memperhatikan teman-temannya berhenti dan bertanya-tanya mengapa. Mereka masih cukup jauh dari pintu dan yang lainnya sudah bersiap untuk masuk. Hu Fei,
ketika kita masuk, tetap di belakang. Ada yang ingin aku katakan, Pangeran Lin Yan mengirim transmisi suara ke Hu Fei. Hu Fei tertegun, tapi dia tahu bahwa saudara angkatnya tidak akan mengatakan apapun yang merugikan dirinya. Dia memutar matanya tetapi pada akhirnya mengangguk karena tidak ada yang bisa dia katakan lagi. Ledakan. Suara nyaring terdengar dari depan. Semua orang memperhatikan bahwa ada 3 tetua yang berdiri di sana. Putri Lan Yihua buru-buru menurunkan matanya. Ketiganya adalah tetua kerajaan Hualan, jadi mereka secara alami tahu identitas aslinya. Dia tidak berniat membuat mereka tahu bahwa dia ada di sini ketika dia seharusnya berada di kerajaan matahari. Ketiga tetua kemudian mengumumkan, gua bawah tanah daerah rahasia akan terbuka dalam waktu singkat. Mereka yang berani datang ke sini harus siap bahwa jumlah kematian mencapai 80%. Itu berarti di antara 100 orang di sini, hanya sekitar 20 orang yang akan bertahan pada akhirnya. Berhati-hatilah dan ikuti pengaturan apapun yang telah ditugaskan oleh penatua Anda sebelum Anda datang ke sini. Jika kamu mati di dalam, tentu saja tidak akan ada orang yang bisa membantumu. Ledakan. Suara nyaring terdengar sekali lagi dan ketiga tetua bergegas kembali. Mereka semua melihat daerah rahasia dengan ekspresi serius. Tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun karena mereka hanya melihat tempat itu terbuka. Lin Xiao mengedipkan matanya. Mengapa mereka menyebutnya sebagai gua padahal itu sebenarnya labirin? Itu karena tidak semua orang tahu itu labirin. Bibir Putri Lan Yihua menyeringai. Para bangsawan tinggi itu menyembunyikan kebenaran sehingga orang lain perlu menjelajah terlebih dahulu, memberi mereka keuntungan. Aku berani bertaruh bahwa mereka sudah memiliki beberapa peta yang dapat membantu mereka menjelajah lebih jauh dan lebih jauh setiap penjelajahan. Lin Xiao kemudian melihat ke wilayah rahasia itu sekali lagi. Pikirannya mengingat kembali surat yang baru saja dibacanya. Ini adalah labirin kebenaran. Tetap setia pada hatimu dan ikuti jalan yang dirancang untukmu. Hanya pada saat itulah Anda dapat mencapai tujuan Anda. Berdasarkan ketiga kalimat tersebut, tidak mungkin mereka dapat menemukan tujuan mereka dengan mengikuti jalur tetap yang telah diberikan oleh orang sebelumnya. Setidaknya, itulah yang dirasakan Lin Xiao. Ledakan. Saat suara keras ketiga terbentuk, tanah retak terbuka. Platform batu mulai bergerak ke bawah dan ada pintu masuk di bagian depan. Lapisan energi di sekitar energi menunjukkan bahwa ada penghalang di sana. Kamu bisa bergerak sekarang. Iya, desir. Mereka semua buru-buru bergerak dan Lin Xiao lebih memperhatikan kata yang terlihat samar di atas lubang. 100, 99, 98, 97. Itu terus menurun karena semakin banyak orang masuk. Baru sekarang Lin Xiao mengerti bahwa penghalang membatasi jumlah orang yang bisa masuk setiap kali menjadi 100. Jadi itu sebabnya mereka hanya mengizinkan 100 orang jenius dalam satu waktu. Namun, ketika Lin Xiao melihat sekeliling, dia bisa melihat bahwa jumlah jenius bahkan tidak mencapai angka itu. Seorang jenius tunggal bisa membawa beberapa anak buahnya sendirian, membuat jumlah jenius yang benar-benar datang ke sini menjadi sangat berkurang. Jika pangeran itu datang ke sini, kemungkinan dia bahkan akan membawa banyak orang. Satu jenius bisa membawa 5 orang. Tidak, kemungkinan besar mereka hanya bisa membawa 2 orang. Slot lainnya pasti untuk Kakak Yan. Sementara Lin Xiao masih berpikir, dia masih melangkah maju untuk mengikuti kelompok itu dan masuk ke dalam gua. Sensasi penghalang yang menghantamnya terasa sangat mirip saat dia melakukan perjalanan menggunakan susunan teleportasi barusan. Lin Xiao terkejut sesaat tetapi dengan cepat menjadi tenang ketika dia sampai di bawah. Dia menyadari bahwa dia berdiri di atas platform batu besar. Matanya menunduk untuk melihat ukiran sekali lagi saat jantungnya berdebar kencang. Tulisannya berbeda dari yang dia lihat barusan. Ini adalah titik awal labirin kebenaran. Pilih jalan Anda sendiri. Jalanmu milikmu dan milikmu sendiri. Hanya pada saat itulah Anda dapat mencapai tujuan Anda. Kalimatnya serupa tetapi bahkan lebih detail. Lin Xiao melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dari platform batu, ada total 12 jalur. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia bisa melihat bahwa masing-masing jalan akan terbagi lagi.
Itu berarti labirin akan membuat mereka berputar-putar jika mereka tidak cukup berhati-hati. Hu Xiao, apa teks di bawah ini? Putri Lan Yihua bertanya. Lin Xiao dengan cepat menjawab dan memberi tahu yang lain juga, kecuali Hu Fei, yang hanya bisa mendengarkan dari samping dengan ekspresi kesal. Jelas bahwa dia ingin tahu tetapi Lin Xiao tidak memberitahunya. Bab 309, Labirin Kebenaran, 2. Pangeran Linian kemudian memberitahunya pesan yang disederhanakan, memukau pemuda itu. Hu Fei memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah rahasia ini 5 tahun yang lalu, tetapi karena dia merasa tidak cukup kuat, dia memilih untuk tidak melakukannya. Hanya siapa dia? Pangeran Linian melirik Hu Fei. Aku tidak bisa memberitahumu kecuali dia memutuskan untuk memberitahumu. Dan jika kamu mencoba membongkar rahasianya, aku bahkan mungkin terpaksa melawanmu. Seserius itu, mata Hu Fei menyipit. Sial, kenapa identitas seseorang berubah sebanyak itu? Dia tahu bahwa Lin Xiao adalah adik laki-laki Pangeran Linian, tetapi dari penampilannya, dia juga memiliki identitas yang sama sekali berbeda. Apa itu? Dia tidak tahu. Tapi dia tahu pasti sangat berbahaya untuk mengetahui hanya berdasarkan cara Pangeran Linian berani mengatakan bahwa dia mungkin akan melawannya. Iya. Jadi kemana kita harus pergi? Hu Fei melihat sekeliling, 10 jalur terlihat sangat mirip satu sama lain sehingga dia merasa wajahnya menjadi jelek. Bagaimana dia bisa menemukan jalannya seperti ini? Kamu masih berkeliaran, Hu Fei. Lagu Guan. Hu Fei berbalik untuk melihat pemuda yang menyebalkan itu. Dia memutar matanya. Apa, kamu ingin mengatakan bahwa kamu akan membantuku menemukan ruteku? Seolah-olah, Song Guan mencibir saat dia berjalan ke satu arah. Kamu sebaiknya tetap berada di platform batu itu dan kamu mungkin bisa tetap hidup. Jika kita bertemu dalam perjalanan, aku akan memastikan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Hanya jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Song Guan bepergian dengan kedua temannya dan beberapa pelayan di belakang mereka. Dari kekuatan yang mereka pancarkan, jelas bahwa mereka semua adalah Golden Core Stage 2. Maju ke Golden Core tahap 2 adalah masalah waktu sementara maju ke Golden Core tahap 3 bergantung pada pemahamanmu, tiba-tiba Pangeran Linian menjelaskan. Dia bisa melihat bahwa Lin Xiao juga penasaran. Lin Xiao mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya. Aku membutuhkan bimbinganmu tentang panggung inti emas saat aku membuat terobosan. Tidak masalah. Baiklah, jadi bagaimana kita harus memutuskan jalan mana yang menjadi jalan kita? Aku benar-benar tidak bisa melihat perbedaan jalan di sini. Wajah Hu Fei jelek. Yang lain sudah mulai bergerak melalui jalur yang berbeda, namun dia masih di sini dan tidak bisa pergi kemana-mana. Apa elemenmu? Lin Xiao tiba-tiba bertanya. Aku elemen api, tunggu, kenapa aku harus memberitahu bocah sepertimu? Bukan hanya api, kan? Wajah Hu Fei menjadi gelap. Logam. 4 elemen dasar, api, angin, air, dan tanah adalah yang paling umum. Tapi di atas mereka adalah elemen khusus seperti logam, kayu, guntur, es, cahaya, dan kegelapan. Masing-masing jalur tersebut mewakili 10 elemen yang kita miliki. Jika Anda memiliki elemen ganda, pilih salah satu elemen utama Anda. Lin Xiao menunjuk ke tanah dan mereka memperhatikan bahwa di depan setiap jalan ada kata yang berbeda. Tapi, itu bukan kata yang biasa mereka lihat. Kata itu tampak tak ada bedanya dengan coretan anak tanpa makna. Mereka semua memandang Lin Xiao, memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Karena yang lain sudah pergi dan Lin Xiao juga menghitung mereka yang pergi, dia menunjuk ke tanah dan mulai membaca, api, logam, tanah, kayu, kegelapan, angin, guntur, air, es, cahaya. Setelah itu, Lin Xiao menatap mereka. Pilih rutemu dan hafalkan kata itu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di dalam, kamu harus mengikuti rute yang terukir kata ini. Yang lain mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka telah mendengar bahwa jumlah kematian sangat tinggi, jadi itu berarti mereka harus memilih yang paling cocok untuk mereka. Putri Lan Yihua berdiri di depan jalur api, Pangeran Lin San berdiri di depan jalur angin, Xia Ye berdiri di depan jalur kegelapan, Pangeran Lin Yan berhenti sejenak sebelum dia berdiri di depan jalur guntur.
Tindakannya mengejutkan yang lain karena bahkan Pangeran Lin San tidak tahu bahwa kakak laki-lakinya benar-benar memiliki elemen petir. Kakak, kamu. Saya memiliki elemen ganda seperti Anda, tetapi elemen utama saya bukanlah elemen yang dapat saya tunjukkan di luar. Saya biasanya hanya menunjukkan bahwa saya tidak memiliki elemen apapun. Pangeran Lin Yan mengangkat bahu. Dia menatap Lin Xiao. Bagaimana dengan yang tanpa elemen? Setiap orang memiliki elemen, tetapi jika Anda benar-benar tidak memilikinya, Anda harus mengikuti salah satu jalur cahaya dan ketika Anda mencapai akhir, pilih yang berbeda yang terlihat seperti kata kosong. Lin Xiao sedang membaca penjelasan tambahan yang baru saja dia temukan di sebelah setiap jalan. Tampaknya dunia dipenuhi dengan begitu banyak misteri. Dia merasa sedikit ingin tahu lebih banyak tentang itu. Kekang keinginanmu dan bertujuan untuk menjadi lebih kuat. Jika tidak, Anda akan mati. Kamu naga sialan, kenapa kamu harus memberiku batas waktu sekarang? Aku hanya mengatakan, sialan kau. Lin Xiao mengabaikan naga itu dan melanjutkan membaca. Dia memperhatikan bahwa Hu Fei telah berdiri di depan elemen logam. Sepertinya dia lebih fokus pada logam dibandingkan dengan api meskipun dia menjadi pandai besi. Xiao, bagaimana denganmu? Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya. Tidak ada kata, danau, sama sekali. Jika Lin Xiao harus mengambil air, itu tidak cocok untuknya, bukan? Ah, aku ada di jalur ini. Lin Xiao berdiri di depan kata yang ringan, merasa agak khawatir. Dia membaca penjelasannya dan merasa bahwa dia sebenarnya ditipu. Jalur cahaya. Ini adalah jalan dari mereka yang mengikuti elemen cahaya dan juga mereka yang tidak memiliki elemen apapun di tubuhnya. Kata Void akan memandu Anda ke tahap selanjutnya di mana Anda akan dapat memilih jalan Anda yang sebenarnya. Tetapi jika Anda bahkan tidak dapat membaca ini, Anda tidak akan pernah mencapai tujuan berikutnya. Semoga berhasil, nak. Bab 310, masing-masing di jalannya sendiri. Siapapun yang menulis itu, Lin Xiao benar-benar ingin mendaratkan pukulan di wajahnya. Orang yang mengukir kata-kata tahu bahwa jarang ada orang yang benar-benar tidak memiliki elemen meskipun mereka mungkin berfokus pada jalur tanpa elemen. Elemen paling langka seperti yang dimiliki Lin Xiao bahkan lebih langka, jadi tidak ditampilkan di sini. Karena itu, orang yang membuat Labyrinth of Truth ini juga bermain-main dengan kata-katanya dan tidak serius sama sekali. Elemen cahaya. Putri Lan Yihua mengingat rute berdasarkan apa yang dikatakan Lin Xiao padanya sebelumnya. Lin Xiao mengangguk. Ada penjelasannya di sini. Mereka yang memiliki elemen khusus yang tidak tertulis di sini atau mereka yang terlahir dengan tubuh tanpa elemen harus mengikuti jalur cahaya dan kemudian memilih perolehan pilihan mereka di tahap kedua. Tahap kedua. Mereka semua tercengang tetapi ketika mereka melihat ke bawah, mereka menyadari bahwa mereka akan mengikuti jalan yang telah digambarkan sebelumnya. Artinya hanya akan ada satu jalan bagi mereka di tahap kedua. Kalau begitu, semoga berhasil. Ya, sampai jumpa di ujung lain labirin. Jangan mati. Hu Fei berjalan ke depan sambil mengingat kata itu di benaknya. Hanya beberapa langkah ke depan ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jalan ini, bukankah ini jalan yang diambil Sang Guan dan yang lainnya? Sial, dia lebih baik tidak bertemu dengan salah satu dari mereka atau dia akan sangat ingin memukul mereka. Sementara Hu Fei benar-benar kesal, Lin Xiao memikirkan para jenius lain yang datang lebih dulu. Dia telah memperhatikan kemana mereka pergi dan memperhatikan bahwa tidak satu pun dari mereka yang memilih jalan terang ini. Dua kelompok menuju ke jalan gelap, satu kelompok ke jalan logam, satu kelompok ke jalan kayu, dua kelompok ke jalan angin, tiga kelompok ke jalan kilat. Lin Xiao sedikit khawatir tentang yang lain sekarang. Sisa kelompok pergi ke jalan lain yang tidak melewati mereka tetapi Pangeran Lin Yan, Hu Fei, dan juga Pangeran Lin San pasti akan bertemu orang lain di jalan mereka dan jumlah mereka tidak sedikit. Oh, ada persimpangan. Di tanah, Lin Xiao bisa melihat tiga tulisan berbeda. Dia telah memberitahu yang lain bahwa mereka harus mengikuti kata yang sama karena mungkin ada tulisan lain. Kematian, jatuh, dan cahaya. Lin Xiao merasa ingin mengutuk siapapun yang menulis itu. Dia bisa menebak bahwa jika seseorang mengambil jalan yang salah,
orang itu akan menghadapi sesuatu yang tidak akan pernah mereka duga seumur hidup mereka. Semakin banyak persimpangan muncul. Namun, tulisan yang familiar membuat Lin Xiao mati rasa. Mereka semua menulis tentang penderitaan dan juga siksaan yang akan dialami oleh siapapun yang melewati jalan itu. Hal semacam itu sangat menakutkan. Siapapun yang membangun ini sebelumnya pasti sangat kuat, namun Lin Xiao sekali lagi ingat bahwa ada fakta bahwa ada penghalang untuk maju ke tahap inti emas 3 yang dikatakan Pangeran Lin Yan kepadanya. Kenapa begitu? Lin Xiao tidak tahu. Oh, tulisannya berbeda, jatuh, harta karun, ringan. Harta karun. Lin Xiao melirik ke kanan dan merenung sejenak. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan ke depan, dia pasti akan dapat melanjutkan jalan, tetapi jika dia mengambil jalan memutar kecil untuk harta karun itu, mungkin akan memakan waktu lama. Dia menggelengkan kepalanya ringan dan mengangkat bahu. Tidak ada imbalan tanpa risiko. Karena kata itu adalah harta, dia akan mencoba masuk. Tunggu. Lin Xiao berjongkok dan mencoba menusuk tanah, mengubah kata yang tertulis di sana. Saat itulah dia menyadari tidak ada tanda apapun. Bahkan jika dia menggunakan Qi-nya, bahkan tidak ada tanda apapun. Kamu harus mencapai Golden Core Stage 5 jika kamu ingin meninggalkan sedikit pun tanda dengan bahan ini. Oh, bagus kalau begitu. Lin Hu mendengus. Lin Xiao hanya mengincar harta karun itu dan tentu saja Lin Hu paling memahami pikiran tuannya. Jangan datang menangis padaku jika harta itu sudah diambil. Kurang ajar kau. Lin Xiao berjalan ke depan dengan hati-hati. Dia melihat sekeliling dan menggunakan Qi-nya untuk merasakan area tersebut. Itu tidak akan ada gunanya baginya jika dia jatuh ke perangkap apapun bahkan sebelum mencapai harta karun itu. Tidak akan ada gunanya dia tinggal di sini jika itu yang terjadi. Tidak butuh waktu lama sebelum Lin Xiao tiba di aula besar. Ada 3 pintu di depannya. Pintu mana yang harus saya ambil? Lin Xiao merenung. Bang! Terdengar suara keras di jalur lain dan Lin Xiao melirik ke samping. Matanya berkontraksi ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada 4 pintu berbeda yang menuju ke tempat ini. Artinya, harta karun itu terhubung dengan 3 jalur lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Otak Lin Xiao bekerja lebih cepat karena dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Tatapannya mendarat di 3 pintu saat dia melihat kata yang terukir di kusen pintu. Pintu pertama, mereka yang serakah tidak akan pernah bisa melewati ujian ini. Pintu kedua, hanya mereka yang suci hatinya yang dapat melewati ujian ini. Pintu ketiga, dibutuhkan keberanian untuk melewati ujian ini. Membaca itu, Lin Xiao tidak ragu lagi dan bergegas ke pintu ketiga. Lelucon apa? Lin Xiao tahu betul bahwa dia tidak semurni hatinya karena serakah, dia mencintai uang sampai tingkat tertentu dan tentu saja tidak akan memilih pintu pertama itu. Dia mengangkat tangannya dan mendorong pintu terbuka. Tepat ketika tangannya menyentuh kusen pintu, Lin Xiao merasa tubuhnya tersedot ke dalam saat sensasi mengambang itu tiba sekali lagi. Di dunia nyata, pintu menghilang saat Lin Xiao masuk dan 2 kelompok orang mencapai ruang harta karun. Sial, tinggal 2 pintu lagi. Apa? Seharusnya ada 4 pintu. Aku duluan. Aku duluan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.